A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara, marilah kita wajib berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bertatap muka, walaupun lewat virtual saja. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, khususnya yang saya cintai dan saya banggakan, keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate, bahwasanya kita mengingat-ingat kembali manusia ini diciptakan atas dua unsur, antara unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani ini meliputi daripada semua yang ada di jasad ini, baik mata, telinga, hidung, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang namanya rohani itu terletak di hati. Bukan hati segumpal daging itu, tetapi hati yaitu tentang rohani kita yang disebut jiwa. Untuk memperbaiki kita supaya mencapai keluhuran budi, tentunya kita sebagai orang PSHT harus memperhatikan tentang kerohaniannya saja, kerohaniannya. Bukan semata-mata hanya memperhatikan jasmaninya saja. Karena yang namanya rohani itu kaitannya dengan kepada Sang Maha Pencipta, gimana kita hidup ini pasti akan mengalami yang namanya kematian atau kembali kepada Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, mengingat masih banyak saudara-saudara atau pelatih yang di lapangan atau bisa dikenal dengan mursyid atau guru, masih banyak bingung, masih banyak yang belum mengerti, masih banyak yang belum paham tentang arti daripada lambang Persaudaraan Setia Hati Ternate, di mana dulu diberikan oleh sepuh-sepuh kita yang mungkin hanya lewat isyarah-isyarah, tapi kenyataannya di lapangan banyak yang belum memahami atau kandungan isi daripada lambang kita, yaitu lambang Persaudaraan Setia Hati Ternate. Oleh karena itu, izinkanlah saya pada hari ini, walaupun mungkin tidak banyak saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan sedikit tentang apa sih hakikatnya atau arti sesungguhnya atau arti daripada makna lambang Persaudaraan Setia Hati Ternate itu sendiri. Yang pertama, kita bisa lihat bersama bahwa lambang Persaudaraan Setia Hati Ternate ini berbentuk segi empat. Kenapa sesepuh-sesepuh kita ini menciptakan kok harus berbentuk segi empat? Banyak yang mengartikan
segi empat itu bermakna perisai. Saudara-saudaraku, secara syariat, secara pandangan jasmani ini ya memang betul. Tetapi perlu diketahui bahwa manusia ini ada unsur jasmani dan rohani, kita harus bisa masuk ke dalam kerohanian itu. Bagaimana sih arti tentang segi empat itu sendiri? Kalau di dalam Islam itu merupakan arah kiblat. 4 kiblat, ya, 5-nya itu 5 pancer. Yang dimaksud 4 kiblat itu kalau secara syariat Islam kita diberikan tatanan-tatanan oleh agama bahwa kita sebagai orang Indonesia pasti menghadapnya ke barat. Menghadapnya kemana? Itu menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Itu tatanan syariatnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, Rasulullah sendiri juga mengajarkan bukan hanya sekedar syariat atau tarekat saja, tetapi mengajarkan hakikat dan ma'rifatnya, atau mengajarkan kerohanian kita, di mana arti daripada segi empat itu adalah arahnya kiblat. Kiblat siapa? Ya, kiblat hati kita ini. Kiblat hati kita ini, di mana hati kita yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mengenal Sang Maha Pencipta. Tidak hanya mengenal sebatas nama, tapi mengenal sebetul-betulnya atau mengenal sebenar-benarnya siapa yang memiliki nama itu. Kalau boleh saya katakan, yang seharusnya tidak bisa dikatakan dan seharusnya tidak bisa digambarkan atau tidak bisa diangan-angan. Untuk mempermudah, saya sebut hidup. Ya. Itulah arah kiblat. Di mana setiap kita berada, dimanapun aktivitas kita, dimanapun kita berbuat, apapun aktivitas yang ada di dunia ini, kita harus selalu menghadap ke arah kiblat hati kita yang sudah mengenal yang namanya Sang Maha Pencipta. Menghadapnya ke siapa hati ini? Yang menghadapnya hanya lillahi ta'ala, kepada Sang Maha Pencipta sendiri. Jadi supaya kita, hati kita, ruh kita, jiwa kita selalu mengingat yang namanya hidup. Hidup itu yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang memiliki nama daripada Sang Maha Pencipta. Jadi arti daripada segi empat sendiri ini adalah merupakan arah kiblat, bukan arah kiblatnya secara syariat ke Mekah atau menghadap Ka'bah, itu bukan, tetapi kiblatnya hati menghadap kepada Sang Maha Pencipta dalam keadaan kondisi apapun, dalam keadaan kita dimanapun, dalam keadaan apapun saja. Itu yang dimaksud dengan segi empat ini, arah kiblat. Kiblatnya menghadap hanya satu, yaitu Sang Maha Pencipta, tidak ada yang lain. Itu yang dimaksud segi empat. Lalu bagaimana yang dimaksud ada, kenapa harus dasar hitam? Banyak yang memang mengartikan hitam itu kekal abadi. Secara syariat, kekal abadinya mungkin, banyak yang mengatakan kekal abadinya
ajaran Esa Trate ini, kekal abadinya tentang ilmu jasmaninya saja, bukan itu sahabat-sahabat. Bahwa dasar hitam ini tatkala bisa dikatakan kekal abadi, bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang sudah mengenal dan sudah tahu sebenar-benarnya siapa Sang Maha Pencipta itu sendiri. Karena saya katakan, yang hanya kekal abadi hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Atau kalau dalam Islam, yaitu hanya Allah yang kekal abadi. Hati yang sudah mengenal Allah. Siapa? Bukan jasmani ini yang di dalam syariat hanya mengenal sebuah nama. Banyak orang bilang, yang penting saya yakin, yang penting saya percaya bahwa Allah itu ada. Tapi saya katakan, hanya sekedar yang penting keyakinan. Kalau kita, rohani kita masih duduk seperti itu, masih bisa dikatakan rohani yang belum baik atau belum benar. Gimana caranya? Caranya untuk mengetahui atau mendidik rohani kita supaya kenal siapa yang memiliki hidup itu, ya harus kita bersihkan dulu. Bersihkan daripada syahwatun dunia atau urusan-urusan perkara-perkara selain Allah, termasuk suami, anak, istri, harta benda, pangkat, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya harus dilepas. Harus dilepas, di mana harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW lewat ajaran hakikat dan makrifat, atau ajaran tentang kerohaniannya. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud dasar hitam, yaitu hati kita yang sudah benar-benar mengenal Sang Maha Pencipta. Karena yang hanya kekal abadi hanyalah Tuhan yang Maha Pencipta. Ingat saudara-saudaraku, bahwa kita ini jasmani ini pasti kembali kepada tanah. Karena jasmani ini kita pasti hancur. Yang tidak hancur adalah rohani kita. Setelah kematian jasad ini nanti ditinggalkan, kembali kepada tanah, kita harus, yang tidak bisa hancur itu adalah rohani kita. Rohani kita kembali kepada Sang Maha Pencipta. Ada dua golongan. Ada yang bisa kembali kepada Allah, ada yang belum bisa. Kok bisa, Mas? Kok dikatakan belum bisa kembali? Jika di dunia ini rohani kita tidak sadar untuk diperbaiki, tidak sadar berusaha mengenal atau mencari sebenar-benarnya siapa sih hidup itu, maka saya katakan itu tidak akan bisa kembali. Ujung-ujungnya nanti setelah kita meninggal atau jasad ini meninggalkan ruh, akhirnya akan dihisab, diminta pertanggungjawaban. Bentuknya apa dihisab itu? Ya, bentuknya nanti pasti si ahli hijab. Ahli hijab akan dipertanggungjawabkan dalam kubur. Ketemulah yang namanya malaikat munkar dan nakir.
Tapi untuk golongan ahli suhud, saya katakan mereka lah orang-orang yang sudah tahu sejatinya daripada hidup itu. Untuk itu saudara-saudaraku, itulah yang dimaksud dasar hitam atau kekal abadi. Yang kekal adalah ruh kita, yang kekal adalah jiwa kita, di mana jiwa itu sudah ketemu yang namanya hidup yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang hanya kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Itu tentang penjelasan dasar hitam. Bagaimana penjelasan tentang hati putih bertepi merah? Hati putih ini bertepi merah ini, bahwasanya bermakna, banyak yang mengatakan cinta kasih itu ada batasnya. Ya. Betul saudara-saudara, itu tidak salah. Tetapi sebatas apa cinta kasih kita ini? Namanya cinta kasih itu adalah perbuatan rohani yang murni seharusnya. Bukan hanya di lisan, bukan hanya diucap, tapi untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu harus mengalami pembersihan hati. Itulah yang dikatakan cinta kasih ada batasnya. Nah, batasnya itu batasnya apa? Batas ini mengingat kepada Sang Maha Pencipta ini sampai kita mengalami kematian jasad ini, baru itu yang dikatakan batas atau yang saya sebut kematian. Yaitu cinta kasih yang ada batasnya, bukan hanya sekedar diucap di lisan, bukan hanya yang sekedar diucap di mulut, tapi harus dibuktikan, harus dibersihkannya hati kita supaya selalu bersih kepada urusan-urusan duniawiyah. Di mana batasannya terakhir adalah kematian. Itu hati putih yang bertepi merah. Terus yang keempat, merah melingkari hati putih. Merah yang melingkari hati putih sendiri itu bermakna bahwa berani mengatakan yang ada di hati ini. Di hati siapa yang berani? Bukan kita ini sok jago karena ahli perang, bukan ini sok jago memang kita ahli pencaksilat. Itu wajar kalau jasmani kita, karena memang latihan kita setiap hari, itu wajar. Tapi perlu diingat saudara-saudaraku, bahwa berani mengatakan itu adalah beraninya hati kita mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahwa kebenaran yang ada di hati kita itu harus berani betul-betul dikatakan. Kepada siapa? Ya, kepada seluruh umat. Bahwa sejatinya hati ini adalah hati yang sudah mengenal daripada Tuhan Yang Maha Pencipta. Itu saudara-saudaraku tentang arti daripada merah yang melingkari daripada hati putih. Lalu sinar. Sinar itu jalannya hukum alam atau hukum berkelimpahan. Nah, itu yang dimaksud hukum alam atau berkelimpahan itu manakala hati yang sudah mengenal Allah, ruh yang sudah mengenal Tuhan, jiwa yang sudah mengenal hidup, itu seharusnya
menjadikan pancaran kepada seluruh umat, menjadikan pancaran kepada seluruh, khususnya untuk seluruh keluarga besar kita, di mana ilmu kita memang yang punya ya harus diberikan secara baik dan benar. Karena berhubung zaman dulu hanya dikatakan lewat isyarat-isyarat saja, sehingga para pelatih tidak paham, akhirnya sampai detik ini masih banyak yang belum paham apa arti itu. Ya bisa saja maksud dan tujuannya para sesepuh dulu kita ini mungkin saja supaya kita itu mengerti sengsara, mengerti mencari ilmu sejati. Itu makanya kita sendiri berkewajiban kalau kita ingin memperbaiki roh kita, kita harus bertanya kepada sesepuh kita yang lebih tahu, atau tanyakan kepada yang lebih mengerti. Tapi ingat saudara-saudaraku, manusia ini ada dua golongan. Ada golongan ahli hijab dan ada golongan ahli suhud. Siapa ahli hijab itu? Ahli hijab adalah seorang manusia yang masih mengimani bahwasanya sayalah hamba ini yang berperan. Sayalah hamba ini yang paling tahu. Sayalah hamba ini yang segala-galanya memiliki ilmu. Punya pangkat yang tinggi, punya jabatan yang tinggi. Kalau tidak saya, tidak jalan. Kalau tidak saya, tidak akan menjadi baik. Itu yang berkata si hamba. Jadi masih mengimani, masih meyakini bahwasanya ada yang berperan selain daripada Allah, ada yang berperan selain daripada hidup. Mengaku-ngakui dirinya, hamba ini atau saya ini bisa segala-galanya. Karena bukan saya, maka semuanya tidak bisa jalan. Itulah yang dikatakan ahli hijab. Masih mengakui bahwa ada yang hidup selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk ahli suhud berpikirnya tidak seperti itu karena menggunakan hati, bukan menggunakan akal. Kalau ahli suhud sudah mengatakan tidak ada yang berperan, tidak ada yang berbuat, tidak ada yang bersifat, semuanya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa saya katakan yang berperan semuanya, baik di dalam dirimu atau di luar dirimu, hanya satu, yaitu yang namanya hidup. Itu untuk ahli suhud. Itulah bedanya daripada ahli hijab dan ahli suhud. Makanya bisa saya katakan maksud daripada sinar ini adalah bagi hati, bagi si hamba, bagi si jiwa atau bagi si roh yang sudah mengenal hakikat dan makrifat. Siapa sih sejatinya yang memiliki nama Allah itu? Saudara-saudaraku dimanapun berada, menginjak tentang bunga teratai. Ada mekar, ada setengah mekar, ada pucuk. Nah, itu saya mengatakan tidak membeda-bedakan latar belakang. Ya, memang benar. Atau bisa dikatakan ini adalah kepribadian yang berbudi luhur. Itu benar saudara-saudaraku. Tetapi ini hanya masih yang kebanyakan pelatih-pelatih di lapangan itu masih sebatas hanya mengenal itu. Belum mengenal di dalamnya secara hakikat sampai makrifatnya.
Kalau di tatanan, mungkin di tatanan keluarga, dalam rumah kita sendiri, dalam organisasi, itu ada tingkatan-tingkatan itu. Yang mungkin para sesepuh-sesepuh kita mengatakan, biar kita ini untuk adik-adiknya, biar ngerti sengsara, biar ngerti mencari ilmu tadi. Itu bagaimana caranya kita menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Itu memang di dalam organisasi tidak membedakan satu sama yang lain, entah itu agama Islam, entah itu agama Hindu atau Buddha atau lain-lain sebagainya. Tapi yang pasti Tuhan Sang Maha Pencipta itu adalah Esa atau Ahad. Makanya di sini kita tidak boleh fanatik tentang agama. Karena yang namanya Sang Maha Pencipta itu hanya satu, yaitu Esa. Manakala manusia itu belum mengesahkan Tuhan, belum mengesahkan Sang Maha Pencipta, berarti kita sendiri sebagai manusia belum mengerti arti daripada hakikat hidup itu sendiri, atau yang memiliki nama Allah. Itulah yang dimaksud hubungan terate. Senjata merupakan benteng persaudaraan. Senjatanya siapa? Senjatanya daripada lisan kita ini. Senjatanya daripada omongan kita ini. Karena ukuran daripada senjata itu, tajamnya daripada senjata itu bukan semata-mata tajamnya seperti kita bayangkan seperti pisau ataupun pedang, tapi lebih tajam daripada lidah ini. Jadi lidah atau pembicaraan itu akan mengungkapkan apa isi di dalam hati orang tersebut. Jika isi hati kita sebagai hamba masih kotor, jika isi hati kita sebagai manusia itu masih kotor dan belum dibersihkan, apa yang diucap itulah yang akan keluar. Begitu pula dengan hati yang sudah dibersihkan, apa yang diucap, apa yang disampaikan, ajakan apa yang disampaikan, itulah yang keluar sesungguhnya. Itulah daripada senjata atau hati kita yang sudah bersih, lalu keluar dengan ucapan, dengan mulut, dengan pembicaraan, atau mungkin dengan makolah-makolah, pengajian, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang keluar daripada hati yang bersih atau hati yang kotor. Itulah yang dimaksud senjata. Senjata, ya, saudara-saudara. Bukan senjatanya tentang berbentuk pedang, berbentuk samurai, berbentuk trisula, dan lain-lain sebagainya. Itu bukan, saudara-saudara. Tapi secara syariat, ya benar. Sebatas kulitnya, tapi di dalamnya masih banyak yang belum memahami. Garis putih tengah lurus. Garis putih tengah lurus ini atau yang melintang ini, tongkat itu menggambarkan kalau di dalam ajaran Islam adalah Isra dan Mi'raj, di mana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah gambaran daripada Isra Mi'raj, di mana hati kita sudah bertemu atau hati kita melakukan perjalanan untuk membersihkan masalah kotoran-kotoran hati atau yang disebut syahwatun dunia. Itu yang berkaitan dengan garis putih
tengah tegak lurus, tengah-tengah itu ada merahnya. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Kita sebagai mursyid atau sebagai pelatih harus berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil yang batil, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jangan ditutup-tutupi. Ingat saudara-saudaraku, ini sudah akhir zaman. Kapan lagi kita buka pelajaran-pelajaran kita ini? Kapan lagi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain? Karena ingat, kita manusia ini pasti akan mengalami kematian. Iya, kalau sempat menyampaikan, kalau tidak sempat menyampaikan bagaimana? Akhirnya banyak saudara-saudara kita mengalami kesesatan hingga tidak paham apa yang pernah disampaikan oleh sesepuh-sesepuh kita. Itulah saudara-saudaraku tentang penjelasan tentang garis putih tegak lurus yang tengah-tengah ada merah. Lalu menginjak persaudaraan setia hati. Persaudaraan itu kan artinya yang dulu kita kenal adalah ikatan tali batin antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang tidak bisa dipisah-pisahkan oleh suatu hal apapun. Benar, itu sudah benar. Tapi kita tidak pungkiri bahwasanya masih banyak ditemukan walaupun kita sudah mengerti persaudaraan itu. Tatkala saudara kita melakukan ketidakbenaran, saudara kita melakukan penyelewengan, saudara kita melakukan hal-hal yang mungkin sekiranya tidak pantas dan lain sebagainya, yang mengakibatkan sakit hatinya kita sebagai manusia, ujung-ujungnya kita merasa sakit hati. Ya, disitulah saudara-saudaraku, kenapa masih terjadi demikian? Kenapa masih terjadi yang namanya sakit hati? Ya karena hati kita belum dibersihkan. Bersihkan dari apa? Ya daripada kotoran-kotoran hati atau urusan syahwatun dunia itu. Yang namanya arti persaudaraan itu adalah ikatan tali batin. Nah, ikatan seperti apa? Ya, ikatan seperti apa? Bukan antara jasad dengan jasad ini yang diikat, bukan. Tapi bagaimana caranya antara manusia dengan satu dengan manusia yang lain ini, antara saudara satu dengan saudara yang lain, itu ada hubungan cinta kasih yang suci, di mana itu ada hubungannya tali Allah. Talinya ruh ini. Kalau ahli syariat atau ahli hijab, atau kalau kita duduknya masih mempelajari rohani, karena kita memandangnya masih jasmani itu, akhirnya kita ya sakit hati. Kalau tidak mengalami kecocokan, itu pasti sakit hati. Bohong kalau mengatakan persaudaraan, tetapi kalau hatinya belum dibersihkan, pasti kalau tidak cocok dengan nafsunya pasti sakit hati. Untuk itu, bagaimana pandangan ahli zuhud persaudaraan itu? Ahli zuhud sudah tidak melihat jasmani itu, tidak melihat si A yang bicara, tidak melihat si B yang melakukan, tetapi ahli zuhud sudah melihat siapa di dalam orang itu, siapa di dalamnya yang bicara itu, siapa di dalamnya si A atau si B itu yang berbuat. Si ahli zuhud hanya melihat Allahnya hidup itu yang dilihat. Makanya apapun yang terjadi, ya itulah Allah sudah takdirkan. Karena dia hanya memandang hidup itu di dalam orang itu, baik di dalam diri atau di luar diri.
Itulah saudara-saudaraku tentang persaudaraan. Hati, apa yang dikatakan hati ini yang tulus. Hati yang sudah mengenal Sang Maha Pencipta atau yang sudah mengenal hidup itu sendiri. Sehingga hati ini bisa dikatakan berbudi luhur atau memiliki kepribadian yang luhur. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan, bahwasanya dulu para leluhur kita, para sesepuh kita menciptakan yang namanya lambang persaudaraan setia hati terati ini tidak sembarangan, tidak asal cetak, tidak asal mengatakan, tidak asal dibuat, tidak. Tetapi saya katakan beliau-beliau itu adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang disebut wali itu? Wali itu bukan hanya orang yang bisa terbang, bukan hanya orang yang bisa berjalan di atas air, bukan hanya orang yang tidak mempan senjata tajam, bukan. Kalau kita masih berargumen atau masih memandang di situ, ahli hijab pun bisa. Banyak saudara-saudara kita terjebak di situ. Terkadang mempelajari tentang ilmu mukasafah. Ilmu di mana kita terjebak oleh bangsa-bangsa goib atau goibnya alam manusia ini. Yang dianggapnya sudah sakti, yang dianggapnya sudah hebat. Bahwasanya itu seorang wali itu, untuk bisa melihat seorang wali itu bukan hanya sekedar bisa berjalan di atas air, bukan hanya sekedar mungkin bisa terbang. Itu merupakan sebuah karomah atau hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dilakukan secara istiqomah. Yang disebut wali itu adalah kekasih. Apa sih wali-wali itu? Kan bahasa Arab. Wali itu adalah bahasa Indonesianya adalah kekasih. Bisa nggak seperti kita ini bisa menjadi wali? Saya katakan pasti bisa, asal sungguh-sungguh bahwa Tuhan atau Allah sudah berjanji, barang siapa yang sungguh-sungguh ikut mau menjadi kekasih saya, lakukanlah amalan yang solehah. Amalan soleh yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan secara konsisten. Yang dilakukan siapa? Yang dilakukan hati kita, roh kita. Siapa yang berusaha hatinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Sang Maha Pencipta, pasti Allah sendiri akan memberikan petunjuk. Itulah saudara-saudaraku tentang penjelasan daripada makna atau membongkar tentang arti daripada persaudaraan setia hati teratai atau lambang kita. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ini baru saya sampaikan sekilas. Saya belum membedah sedalam-dalamnya, belum, karena ini terbatas. Ya mungkin lain hari atau lain waktu nanti kita sambung lagi. Jika saudara-saudara ingin bertanya atau komen, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan sebarkan, silakan. Ya,
semata-mata bukan karena ingin dikenal, bukan. Tapi saya hanya mengajak untuk saudara-saudaraku kembali kepada Sang Maha Pencipta. Karena sudah tidak bisa dipungkiri, sekarang sudah akhir zaman. Kapan lagi kita sampaikan kalau tidak sekarang? Apakah tidak boleh saudara-saudara kita lebih baik? Apakah tidak boleh saudara-saudara kita mengenal sejatinya Tuhan Sang Maha Pencipta? Semuanya pasti mengharapkan bagaimana ruh kita agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti setelah kematian jasad ini selamat, baik selamat dunia maupun selamat di akhirat. Itulah saudara-saudaraku yang sementara baru saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini, jika ada kata-kata yang ekstrim sedikit, jika ada kata-kata yang sekiranya menyinggung perasaan sesepuh, menyinggung perasaan hati senior atau perasaan hati yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semata-mata saya itu mencintai dan mengasihi dan membanggakan persaudaraan Setihati Terakhir. Akhir kata atau akhir kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.